Ya pemirsa, mari kita perbarui informasi dari Pelabuhan Merak dan Malangbong bersama dengan rekan Sulfakar dan Juan Guardiola. Selamat malam rekan-rekan semuanya, kita akan menuju ke Sulfakar terlebih dahulu. Zul, bagaimana dengan kondisi arus mudik di sana saat ini? Ya, selamat malam Adinda dan pemirsa Berita Satu. Pada saat sekarang dapat kami sampaikan bahwa ini adalah awal mula dari puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten ya Adinda. Memang volume kendaraan ini semakin meningkat mulai dari siang, sore hingga malam hari ini terus semakin meningkat. Data terakhir yang kami terima dari PT ASDP Indonesia PR menyampaikan ada sebanyak 6.700 lebih pengendara roda 4 mobil pribadi ini telah melintas melalui dari Pelabuhan Merak ya. Saya dan Bang Wahyu Santiko akan mengajak pemirsa untuk coba melihat secara langsung bagaimana proses antrian dari kendaraan di Pelabuhan Merak Banten ini ya Adinda. Dan coba saja kita berinteraksi secara langsung saja ke salah satu pemudik yang ada di sebelah sini. Kita coba tanya mereka akan mudik kemana ya Adinda. Halo Ibu, Bapak, saya boleh ganggu sedikit tanya-tanya nggak Pak? Bapak boleh perkenalannya, namanya siapa Pak? Joko, Pak Joko ini hendak mudik kemana Pak Joko? Palembang, Ke Palembang Pak Joko. Tadi OTW-nya dari mana Pak Joko? dari Cikande. Cikande, Dari Cikande. Proses atau dari alur lintasnya tadi gimana Pak? lancar aja. Lancar saja ya Pak. Dan kalau mudik di perjalanan seperti ini menggunakan roda 4, apa aja sih Pak yang dipersiapkan Pak? Ya banyak lah makanan, ya cemilan lah, biar nggak ngantuk kan, obat-obatan kan. Ya segala macam lah disiapin semua, biar jaga kesehatan di jalan kan. Jaket, tapi ini lagi gerah sih, makanya nggak pakai jaket. Segala persiapan dipersiapkan. Ini rutin Pak, mudik menggunakan roda 4 dan melalui Pelabuhan Merak ini Pak? Iya rutin, hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun. Kalau tahun ini sendiri kalau dibandingkan tahun lalu Pak, lebih lancar atau tidak Pak? Ya sama-sama aja sih. Yang tahun kemarin pas Covid itu malah lebih lancar malahan mah. Jadi nggak terlalu banyak yang mudik. Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin kalau keluarga di kampung melihat, kira-kira apa Pak? Iya semoga sampai tujuan. Iya semoga selamat sampai tujuan. Semoga cepat bertemu di sana kan, kumpul. Ya merayakan momen-momen yang sakral ini setahun sekali kan, berkumpul bersama. Ya itu aja mungkin. Siap Pak, terima kasih banyak. Kita doakan juga Bapak sampai selamat tujuan dan kembali berkumpul dengan keluarga ya Pak. Ya begitulah Adinda dan pemirsa Berita Satu, bagaimana pengakuan dari salah satu pemudik roda 4 ya, bahwa dia mengaku bahwa ketika melakukan perjalanan di ruas jalan tol Tangerang menuju Merak ini, Tangerang menuju Merak maksud kami ya Adinda, bahwa perjalanannya lebih lancar ketimbang pada tahun-tahun sebelumnya. Dan memang kita ketahui juga ada sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia PRI untuk menyambut momen puncak arus mudik yang diprediksikan terjadi pada malam hari ini hingga besok hari tanggal 18 Maret 2026. Seperti misalnya pada saat sekarang ini Adinda di Pelabuhan Merak tidak ada lagi tiket eksekutif dan reguler, semua diberlakukan single tarif. Artinya semua kendaraan dapat memasuki ke semua dermaga yang tersedia di Pelabuhan Merak ini Adinda. Jadinya ini difungsikan supaya tidak adanya kepadatan hanya di salah satu dermaga saja Adinda. Dan kami lihat sejauh kami memantau beberapa hari di Pelabuhan Merak, terlihat bahwa pola atau operasional pelabuhan seperti ini diberlakukan di Pelabuhan Merak cukup efektif mengurai kepadatan kendaraan di berbagai dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini Adinda. Karena memang sampai hari ini pun kami tidak melihat adanya antrian yang cukup panjang sampai ke jalan arteri ataupun sampai masuk ke gerbang tol Tangerang Merak, sehingga memang kami dapat sampaikan bahwa petugas di kawasan Pelabuhan Merak ini ataupun juga pihak kepolisian bersiaga terus untuk menyambut bagaimana lonjakan pemudik yang terjadi hendak menyeberang ke Pulau Sumatera pada malam hari ini. Antisipasi terus dilakukan dan kita akan masih pantau terus bagaimana pergerakan arus mudik dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni di Pulau Sumatera. Adinda, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Sulfakar. Kalau dari Pelabuhan Merak ramai lancar, kita akan memantau bagaimana kondisi di Malangbong. Sudah ada rekan Juan di sana. Juan,
Bisa Anda laporkan bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda? Apakah ada kepadatan dan kemacetan? Baik, selamat malam Adinda dan pemirsa Berita Satu. Terkait dengan pantauan arus mudik, tepatnya ada di jalur selatan Jawa Barat, di mana saya saat ini berdiri adalah di titik Malangbong, Garut. Dan tampaknya memang kondisi arus lalu lintas sendiri berdasarkan pantauan kami memang terkadang ramai lancar, tetapi juga terkadang padat merayap. Ini artinya memang arus lalu lintas di kawasan jalur selatan ini sudah mengalami pergerakan dari para pemudik mulai meningkat sejak dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan memang jika saya perhatikan di belakang saya, tampaknya memang arus lalu lintas ini menuju ke arah persimpangan yang mengarah ke Tasikmalaya maupun juga Wado hingga Sumedang. Ini artinya, Adinda, kemacetan terkadang terjadi akibat persimpangan yang memecah arus lalu lintas ke Wado maupun juga ke Tasikmalaya. Dan jika kita berbicara terkait dengan arus mudik, artinya memang para pemudik dari Jabodetabek maupun Bandung ini biasanya tujuannya ke Tasikmalaya maupun juga Jawa Tengah. Artinya mereka dari persimpangan akan mengambil ke arah Tasikmalaya. Dan memang berdasarkan pantauan kami, sepertinya ada pola di mana terkadang arus lalu lintas di Malangbong ini padat dan juga terjadi kemacetan, bahkan terjadi antrian yang cukup panjang sekitar 100 hingga 200 meter. Sementara memang jika kita lihat saat ini, tampaknya di belakang saya ramai lancar. Ini artinya memang mungkin skema dari petugas kepolisian, yakni penerapan sistem one way atau satu arah sudah mulai diterapkan. Karena jika kita mengutip pernyataan dari Kapolres Garut yang sempat kita wawancarai, tampaknya memang pihak kepolisian ini akan menerapkan sistem one way sepenggal. Artinya sistem one way yang diterapkan selama 10 hingga 15 menit untuk mengurai kemacetan dan tampaknya efektif, Adinda. Ini artinya memudahkan juga bagi para pemudik yang ingin pulang kampung ke tujuannya Tasik ataupun juga hingga Jawa Tengah. Saat ini malam hari ini tampaknya bisa berkendara dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Dan jika kita berbicara terkait dengan prediksi, memang banyak yang memperkirakan puncak arus mudik ini akan mulai terjadi malam hari ini, yakni Selasa malam atau besok Rabu tanggal 18 Maret 2026, yang mengingat itu hari bertepatan dengan libur cuti bersama, yang artinya memang sudah jadwalnya para pekerja, mayoritas pekerja ini memasuki hari libur mereka untuk juga melaksanakan ibadah Lebaran, mengingat juga hari ini sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan sementara itu jika kita berbicara terkait dengan jalur selatan itu sendiri, kami menyimak strategi yang dicanangkan oleh pihak Polres sekitar yang memantau atau memonitor kemacetan itu sejak di Tol Cikampek dan Tol Cileunyi. Apabila terjadi kemacetan atau kepadatan antrean kendaraan di Tol Cikampek, artinya gelombang kendaraan tersebut akan tiba di Limbangan maupun Malangbong sekitar 3 hingga 4 jam kemudian. Oleh karena itu, jika kita menarik kesimpulan, apabila saat ini kondisinya arus lalu lintas tampaknya ramai lancar, artinya di Tol Cikampek sendiri juga kemungkinan kondisinya juga ramai lancar. Tidak ada hambatan ataupun juga antrean yang sangat panjang. Dan juga kami meneruskan imbauan dari pihak kepolisian untuk para pemudik tetap jaga kondisi supaya prima dan fit, juga memastikan kendaraannya itu bisa berfungsi dengan normal, apalagi pada rem dan kopling. Ini karena jika saya sudah menelusuri jalur selatan ya Adinda, ada beberapa titik yakni mulai dari Limbangan. Limbangan adalah jalur utama setelah Nagrek yang menuju ke Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian dari Limbangan ada Malangbong. Di Malangbong itu ada titik kemacetan di mana aktivitas dari warga lokal ini sangat tinggi, terutama di bagian pasar, sehingga ada penyempitan jalan. Kemudian setelah dari Malangbong itu ada Lingkar Gentong. Lingkar Gentong ini perlu ekstra hati-hati saat melintasi karena curamnya tanjakan dan juga turunan, kemudian jalan yang berlika-liku atau berkelok
seperti namanya, yakni lingkar gentong atau letter U gentong. Setelah dari lingkar gentong itu akan menuju ke Ciawi. Nah, dari mulai Ciawi menuju ke kota Tasik umumnya itu sudah mulai lancar, sehingga menjadi perhatian bagi para pemudik untuk tetap memastikan semuanya berjalan dengan aman karena ada keluarga tercinta yang menunggu di kampung halaman. Sementara demikian, Adinda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Juan melaporkan langsung dari Malangbong, dan sebelumnya ada rekan Sulfakar dari Pelabuhan Merak. Selamat malam semuanya, tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, masih ada sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Breaking News Berita 1. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh